Al-Fatih School itu sekolah yang kita konsepkan berbasis homeschooling, di mana anak-anak itu belajar seperti sebuah rumah gitu ya. Jadi sebagaimana rumah tempat mereka bertumbuh. Jadi di sekolah kita tidak hanya tentang belajar akademik, tapi juga belajar non-akademik. Jadi kalau kita persenkan misalnya ada 40% kita belajar akademik, sementara itu 60% kita belajar yang non-akademik. Nah, akademik ya seperti biasa kita belajar matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di luar itu kita lebih banyak belajar tentang mengajak anak-anak untuk mengayakan pengalaman mereka terhadap kehidupan ini. Misalnya mereka belajar di home industry. Salah satunya kemarin ada yang belajar di magang. Kami bilang magang gitu ya. Jadi teman adik-adik ini ada yang magang di tempat pembuatan kue. Jadi selama 2 minggu mereka benar-benar belajar di situ. Jadi mereka selama 2 minggu nggak lagi ke sekolah, tapi sekolah mereka atau belajar mereka di tempat pembuatan kue. Jadi selama 2 minggu di situ, mulai dari proses mereka belajar tentang membuat kue, belajar juga tentang berinteraksi di antara pekerja di situ. Ketiga belajar untuk berani melayani orang, kan misalnya orang membeli ya mereka yang melayaninya gitu. Sehingga di situ tumbuhlah keberanian dan kemandirian dari anak-anak anak-anak yang sekolah di tempat kita. Nah, kita memang mengambil tingkatnya tingkat SMP, Kak Mela. Jadi supaya anak-anak ini siap mental, siap karakternya untuk bisa memasuki dunia tingkat selanjutnya atau tingkat SMA. Jadi kebanyakan sudah ada 3 lulusan kita, dan insya Allah mereka ini tidak akan terpengaruh dengan lingkungan baru yang tidak baik misalnya, karena mereka sudah kita semacam berikan bekal untuk bisa mereka memilih gitu, mana yang baik mana yang tidak kayak gitu. Nah, ketika anak-anak itu udah bahagia dalam belajar misalnya, maka apapun yang kita berikan itu akan mudah aja diterima oleh mereka. Iya, benar. Kita ke pondok pesantrennya, mereka menginap di situ, makan di situ, dan di situ juga belajar tentang kemandirian kan. Soalnya ada beberapa anak yang misalnya mereka jarang berpisah dengan orang tua, tidak pernah berpisah. Jadi sehingga program ini memaksa mereka untuk bisa berpisah dengan orang tua. Ada yang nggak pernah, misalnya jarang cuci baju pakaian sendiri. Nah, di situ mereka dipaksa untuk bisa mandiri gitu kan, cuci pakaian sendiri gitu. Nah, di Ramadan ini biasanya kita sejak 2018 itu kita punya program beli baju baru untuk anak yatim dan duafa. Atau kalau highlightnya itu senyum hari raya untuk anak yatim dan duafa. Di mana Kamela kita membelikan baju baru untuk anak yatim dan duafa yang kita sudah survei ke desa-desa atau ke rumah-rumah untuk mencari anak-anak yatim dan duafa yang kita anggap itu layak mereka mendapatkannya gitu ya. Nah, setelah kami sudah kumpulkan mendapatkan data dari anak-anak yatim itu, lalu H-2 Lebaran itu kita ngajak anak-anak yatimnya dan duafa itu ke pasar Sungai Penuh, atau mereka kita ajak buat keliling-keliling di sekitar Kinca Plaza atau sekitaran Kinca Plaza lah ya. Nah, di sana mereka bisa membelikan baju baru sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi ada yang beli jubah, ada yang beli gamis, ada yang beli sepatu, bahkan ada yang misalnya pengen baju gamis. Kami tanya mau beli apa? Pengen beli baju gamis, Bang. Kenapa pengen beli baju gamis? Yo, Bang, soalnya aku setiap maghrib selalu lihat bapak-bapak misalnya pergi ke masjid untuk bisa beli pergi ke masjid sembahyang maghrib gitu, sembahyang maghrib di masjid gitu ya. Nah, sejak situ timbul keinginannya untuk bisa mendapatkan beli baju itu, lalu membawanya ke masjid, sholat di masjid. Nah, karena sekian lama mereka menunggu, qadarullah lewat tangan kita misalnya, mereka bisa membelikan baju yang sesuai yang mereka inginkan atau mimpikan. Karena mungkin sederhana sih bagi kita, apa ya baju baru untuk anak yatim, tapi kan bagi anak-anak mereka kan mereka punya keterbatasan dalam mendapatkan itu gitu. Sehingga dengan kehadiran kita ya mudah-mudahan bisa memberikan senyum buat mereka. Jadi ketika mereka lebaran nanti ya ndak baju lama, tapi baju baru yang bisa sama kayak anak-anak yang lainnya gitu. Harapannya memang tentu bagaimana program-program yang udah kita rintis ini bisa terus berjalan. Seandainya misalnya saya udah nggak ada, misalnya ya
bukan berarti programnya juga nggak ada, harusnya gitu berhenti ya. gitu kan. Nah, kita pengennya berharap ke depan itu sedang ikhtiar untuk bisa setiap generasi itu ada regenerasi lah, sehingga tidak berpatokan pada diri kita pribadi gitu kan. Dan itu memang butuh tantangan karena nggak setiap anak-anak muda itu mau Iya, mengerjakan betul. hal yang seperti ini gitu kan. Nah, itulah jadi harapan saya semoga semakin banyak program-program kebaikan di Kota Sungai Penuh. Mungkin kita di anak yatimnya, kemudian juga ada program kebaikan lainnya di komunitas-komunitas lainnya, sehingga ya kita berharap di Sungai Penuh ini menjadi inspirasi atau role model dari perkembangan anak muda di Provinsi Jambi Iya. ataupun di Indonesia gitu. Iya.